Hujan turun deras membasahi desa kecil di pinggiran kota itu. Jalan setapak yang terbuat dari tanah becek membuat langkah Siti terasa berat. Dari kejauhan, lampu-lampu rumah warga terlihat temaram. Sebagian sudah padam karena malam telah larut. Siti berjalan tertatih sambil memeluk dirinya sendiri. Bukan hanya karena kedinginan, tetapi juga karena hati yang penuh keresahan. Rumah sederhana yang ia tinggali bersama suaminya, Roni, tampak gelap gulita. Pintu rumah tidak terkunci seperti biasa. Roni sering pulang larut malam, kadang membawa bau alkohol dan parfum wanita yang asing bagi Siti. Sudah beberapa bulan terakhir ini, ia merasa ada sesuatu yang berubah dari sikap Roni. Dulu, Roni adalah pria yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia rajin bekerja sebagai kuli bangunan dan selalu memastikan Siti memiliki cukup makanan di rumah. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, sikapnya berubah drastis. Ia sering marah tanpa sebab, jarang membawa uang pulang, dan lebih sering menghilang entah kemana. Malam itu, Siti mencoba menguatkan hati. Ia memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan suaminya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum sempat menyalakan lampu, ia mendengar suara tawa perempuan dari arah kamar tidur mereka. Jantung Siti berdegup kencang. Nafasnya tercekat. Tidak, ini tidak mungkin. Roni tidak mungkin melakukan ini padaku, pikirnya dalam hati. Pelan-pelan ia mendekati kamar. Semakin dekat, suara tawa itu semakin jelas, disertai suara Roni yang terdengar samar namun penuh gairah. Siti berhenti di depan pintu. Tangannya gemetar saat hendak memutar gagang pintu. Tubuhnya terasa lemas, namun rasa penasaran dan sakit hati mendorongnya untuk membuka pintu itu. Dengan dorongan keras, pintu kamar terbuka lebar. Apa yang ia lihat membuat dunia Siti runtuh seketika. Di atas ranjang yang biasa mereka tiduri bersama, Roni dan Mila, tetangga mereka yang tinggal hanya beberapa rumah dari sana, sedang berpelukan tanpa sehelai benang pun. Mila menoleh dengan senyum sinis, sama sekali tidak terlihat malu atau bersalah. Siti terdiam, air matanya mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Roni, apa yang kau lakukan? Ini rumah kita. Ini ranjang kita. Teriaknya dengan suara bergetar. Roni yang semula terkejut, langsung berubah wajah menjadi penuh amarah. Bukannya merasa bersalah, ia malah berdiri dan membentak Siti. Sudahlah Siti, aku sudah bosan hidup bersamamu. Kau hanya bisa mengeluh, tidak pernah membuatku bahagia. Siti terhuyung ke belakang mendengar kata-kata itu. Selama ini ia rela berkorban, menahan lapar, bahkan menjual perhiasan kecil peninggalan ibunya agar Roni bisa tetap bekerja. Namun sejak beberapa bulan terakhir, sikapnya berubah drastis. Ia sering marah tanpa sebab, jarang membawa uang pulang, dan lebih sering menghilang entah kemana. Malam itu, Siti mencoba menguatkan hati. Ia memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan suaminya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum sempat menyalakan lampu, ia mendengar suara tawa perempuan dari arah kamar tidur mereka. Jantung Siti berdegup kencang. Nafasnya tercekat. Tidak, ini tidak mungkin. Roni tidak mungkin melakukan ini padaku, pikirnya dalam hati. Pelan-pelan ia mendekati kamar. Semakin dekat, suara tawa itu semakin jelas, disertai suara Roni yang terdengar samar, namun penuh gairah. Siti berhenti di depan pintu. Tangannya gemetar saat hendak memutar gagang pintu. Tubuhnya terasa lemas, namun rasa penasaran dan sakit hati mendorongnya untuk membuka pintu itu. Dengan dorongan keras, pintu kamar terbuka lebar. Apa yang ia lihat membuat dunia Siti runtuh seketika. Di atas ranjang yang biasa mereka tiduri bersama, Roni dan Mila
tetangga mereka yang tinggal hanya beberapa rumah dari sana sedang berpelukan tanpa sehelai benang pun. Mila menoleh dengan senyum sinis, sama sekali tidak terlihat malu atau bersalah. Siti terdiam. Air matanya mengalir deras, tanpa bisa ia tahan. "Roni, apa yang kau lakukan? Ini rumah kita. Ini ranjang kita," teriaknya dengan suara bergetar. Roni yang semula terkejut, langsung berubah wajah menjadi penuh amarah. Bukannya merasa bersalah, ia malah berdiri dan membentak Siti. "Sudahlah Siti, aku sudah bosan hidup bersamamu. Kau hanya bisa mengeluh, tidak pernah membuatku bahagia." Siti terhuyung ke belakang mendengar kata-kata itu. Selama ini, ia rela berkorban, menahan lapar, bahkan menjual perhiasan kecil peninggalan ibunya agar Roni bisa tetap bekerja. Dan kini semua pengorbanannya dianggap tidak berarti. Mila yang pandai bersandiwara membuat cerita seolah Siti adalah istri pemalas dan pemarah, sementara Roni adalah suami yang tersiksa. Siti hanya bisa menggigit bibir, menahan amarah. Ia tahu satu-satunya yang bisa mengembalikan harga dirinya adalah membuat Roni dan Mila merasakan penderitaan yang lebih kejam. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Siti memutuskan untuk pergi. Dengan langkah tertatih, ia meninggalkan desa menuju hutan di sebelah utara. Hutan itu terkenal angker, bahkan pada siang hari orang-orang jarang berani masuk. Di dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan, menemui Mbah Raga. Apapun resikonya, ia siap membayar harganya. Saat ia melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Angin berdesir membawa aroma anyir darah. Pohon-pohon seperti bergerak, seolah memperhatikan setiap langkahnya. Namun, Siti tidak berhenti. Amarah dan rasa sakit hatinya menjadi bahan bakar yang menguatkannya. "Aku tidak akan berhenti sampai mereka hancur, sampai mereka merasakan neraka di dunia ini." Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya merah dari sebuah pondok tua. Siti tahu, ia hampir sampai di tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bisikan gaib terdengar jelas di telinga Siti. "Masuklah Siti, balas dendammu akan segera terwujud." Hutan di utara desa itu terkenal angker dan penuh cerita mistis yang ditakuti warga. Sejak kecil, Siti sering mendengar kisah tentang orang-orang yang tersesat di dalamnya, lalu ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka penuh luka cakaran seperti dicabik binatang, atau bahkan hilang tanpa jejak. Namun, malam itu, Siti tak lagi memikirkan rasa takut. Amarah dan dendam yang membara dalam dadanya mengalahkan segalanya. Dengan pakaian lusuh yang masih basah akibat hujan beberapa hari lalu, ia terus melangkah menembus kegelapan yang pekat. Bulan purnama menggantung di langit, namun sinarnya tertutup awan hitam. Suara jangkrik yang biasanya riuh kini sepi, digantikan desisan angin yang terasa seperti bisikan samar. Setiap kali Siti menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari kegelapan, tapi tak pernah terlihat jelas. Hanya bayangan, "Aku tidak boleh takut, ini satu-satunya jalan," gumam Siti dalam hati, berusaha menenangkan dirinya. Tanda-tanda gaib. Semakin dalam ia masuk ke hutan, suasana terasa semakin aneh. Pohon-pohon raksasa berdiri rapat, batangnya berlumut tebal. Siti mulai memperhatikan bahwa semua pohon menghadap ke arah yang sama, seolah-olah sedang menunjuk jalan tertentu. Tiba-tiba, terdengar suara bayi menangis di kejauhan. Siti berhenti seketika, bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar jelas, namun ketika ia mencoba mencari sumbernya, tangisan itu menghilang begitu saja. Tak lama kemudian, angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Aroma itu mengingatkannya pada darah yang sudah lama mengering.
Siti menutup hidungnya, melangkah lebih cepat meski tubuhnya mulai kelelahan. Ini ujian, aku tidak boleh mundur. Roni dan Mila harus menderita, tekadnya semakin kuat. Setelah hampir 1 jam berjalan, di tengah hutan ia melihat cahaya merah temaram dari kejauhan. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas, berasal dari sebuah pondok tua yang dikelilingi pepohonan besar. Atapnya ditumbuhi lumut, dindingnya hampir roboh, namun terasa ada energi aneh yang memancar dari dalamnya. Pertemuan dengan Mbah Raga. Siti berdiri di depan pintu pondok itu, tubuhnya gemetar. Ia mengangkat tangan hendak mengetuk, namun sebelum tangannya menyentuh kayu, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Udara di dalam pondok terasa panas, seperti api yang membakar. Dari kegelapan dalam pondok, muncul seorang pria tua dengan tubuh kurus kering. Matanya merah menyala seperti bara, kulitnya penuh keriput, dan rambut putihnya tergerai panjang. Ia hanya mengenakan kain lusuh, namun auranya begitu kuat dan mengintimidasi. "Aku sudah menunggumu, Siti." Suara Mbah Raga terdengar serak namun jelas. Siti terperanjat. "Bagaimana Mbah tahu namaku?" Mbah Raga tersenyum miring, memperlihatkan gigi yang sebagian sudah tanggal. "Aku tahu banyak hal. Aku tahu rasa sakit yang kau bawa ke sini. Aku tahu siapa yang mengkhianatimu. Bahkan aku tahu apa yang kau inginkan." Siti menggigit bibirnya, air mata mulai mengalir lagi. "Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang lebih parah dari yang aku rasakan. Roni dan perempuan itu, Mila, mereka sudah menghancurkan hidupku, Mbah." Mbah Raga mendekat, menatap Siti tajam. "Kemarahanmu adalah bahan bakar yang kuat, tapi itu belum cukup. Untuk menghancurkan mereka, kau harus memberikan sesuatu yang sama berharganya." "Apa yang harus aku berikan, Mbah? Aku tak punya apa-apa lagi. Roni mengambil semua milikku. Aku hanya punya diriku sendiri," kata Siti putus asa. Mbah Raga tersenyum licik. "Justru itu yang kubutuhkan, darahmu sendiri." Ritual perjanjian darah. Mbah Raga memimpin Siti masuk ke dalam pondok. Di tengah ruangan terdapat lingkaran besar yang digambar dengan darah kering. Di sekeliling lingkaran itu berjajar tengkorak manusia yang sudah menghitam. Aroma dupa bercampur bau anyir darah memenuhi udara. Siti mulai mual, tapi ia memaksa dirinya tetap kuat. Di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, balas dendam. Mbah Raga menyalakan api di dalam sebuah mangkuk besar. Api itu berwarna merah tua, bukan yang kuning seperti api biasa. Lalu ia memberikan Siti sebilah pisau kecil yang berkarat. "Tusuk telapak tanganmu, biarkan darahmu mengalir ke dalam api ini. Dengan itu, roh-roh akan tahu bahwa kau bersedia mengorbankan dirimu demi tujuanmu," perintah Mbah Raga. Siti menatap pisau itu dengan ragu, tapi begitu ia membayangkan wajah Roni dan Mila yang tertawa bersama, rasa hatinya mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia menusuk telapak tangannya sendiri. Darah merah segar menetes ke dalam api, membuat api itu menyala semakin besar dan berwarna hitam. Pondok berguncang seketika dan terdengar suara jeritan dari dalam api, seperti ribuan orang yang sedang disiksa. Siti terkejut, tapi Mbah Raga menahannya. "Jangan mundur, terus biarkan darahmu mengalir." Suara jeritan itu berubah menjadi bisikan-bisikan yang jelas terdengar di telinga Siti. Balas dendam, darah untuk darah, jiwa untuk jiwa. Siti mulai merasa pusing, namun ia tetap menatap api dengan mata penuh tekad. Mbah Raga lalu mengambil segenggam abu hitam dan menaburkannya ke api, membuat api itu padam seketika. Ruangan menjadi gelap total. Dalam kegelapan, Siti merasa ada tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh tubuhnya, dingin dan licin seperti ular. Bisikan itu kini terdengar tepat di samping telinganya. "Mulai malam ini, dendammu menjadi dendam kami. Mereka yang mengkhianatimu akan kami habisi."
Siti menjerit, namun suaranya tertelan oleh kegelapan. Harga yang mahal. Api tiba-tiba menyala kembali dan Siti tergeletak di lantai. Nafasnya terenggah-enggah, tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Mbah Raga menatap Siti dengan puas. Perjanjian sudah dibuat, namun ingat Siti, balas dendam ini memiliki harga, kata Mbah Raga pelan. Harga? Apa maksud Mbah? Tanya Siti masih terenggah. Setiap kali roh yang kau panggil menyiksa mereka, ia akan menuntut sesuatu darimu. Semakin parah penderitaan mereka, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Jelas Mbah Raga dengan nada dingin. Siti menelan ludah. Aku tak peduli, aku rela membayar apapun, asal Roni dan Mila merasakan neraka di dunia ini. Mbah Raga tertawa pelan, suara tawanya membuat bulu kuduk Siti berdiri. Baiklah, maka bersiaplah Siti, malam ini adalah awal dari penderitaan mereka yang tak akan pernah berakhir. Awal teror. Setelah ritual selesai, Siti diberi sebuah boneka kecil terbuat dari jerami dengan wajah yang digambar menggunakan darah. Boneka itu mewakili Roni dan Mila. Mbah Raga mengajarkan Siti mantra khusus yang harus diucapkan setiap malam sambil menusuk boneka itu dengan jarum. Saat Siti menggenggam boneka itu untuk pertama kalinya, ia merasakan energi panas dan gelap yang merambat dari tangannya ke seluruh tubuh. Ia tahu, mulai saat ini, Siti bukan lagi Siti yang dulu. Ketika ia meninggalkan pondok, Mbah Raga dan kembali ke desa, bulan sudah bersembunyi di balik awan hitam. Siti berdiri di tepi jalan, menatap rumah Roni dari kejauhan. Dari balik jendela, ia melihat Roni dan Mila sedang tertawa bahagia, sama seperti malam ketika ia diusir. Wajah Siti yang penuh luka berubah menjadi senyum tipis yang penuh kebencian. Tertawalah sekarang, besok kalian akan menangis darah, bisiknya lirih. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma anyir yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari kegelapan. Malam itu, rumah sederhana yang dulunya menjadi tempat cinta dan kebahagiaan Siti, kini telah berubah menjadi sarang asmara baru bagi Roni dan Mila. Sejak Siti diusir, Mila langsung pindah ke rumah itu, membawa serta pakaian dan barang-barang pribadinya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia menggantikan posisi Siti, bahkan mengganti tirai dan spray dengan warna merah menyala, warna yang ia sukai. Akhirnya, aku bisa tidur di ranjang ini tanpa harus sembunyi-sembunyi, ucap Mila sambil tersenyum puas membelai dada Roni. Roni hanya tertawa, merangkul Mila erat. Kita tidak perlu takut lagi sayang, Siti sudah pergi. Ini sekarang rumah kita. Namun tanpa mereka sadari, dari balik kegelapan di luar rumah, sepasang mata merah menyala memperhatikan mereka. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Siti berdiri jauh di bawah pohon besar, memegang boneka jerami yang diberikan Mbah Raga. Ia menggenggam boneka itu dengan erat. Bibirnya bergetar saat melafalkan mantra pelan. Darahku untuk darahmu, tangismu untuk tangisku. Menderitalah kalian, sebagaimana aku dibuat menderita. Begitu mantra selesai, Siti menusukkan jarum panjang ke dada boneka itu. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu dari dalam rumah, suara aneh mulai terdengar. Tangisan bayi di kamar. Mila terbangun tengah malam. Ia merasa ada sesuatu yang menggelitik telinganya, seperti suara lirih yang memanggil. Awalnya ia mengira itu hanyalah suara hujan atau angin. Namun semakin ia sadar, semakin jelas suara itu terdengar. Suara tangisan bayi. "Roni, denger nggak?" bisik Mila sambil mengguncangkan bahu Roni yang masih tertidur. Ada suara bayi. Alah, mungkin suara dari rumah tetangga. Tidur saja, Mila. Mila menggeleng cepat. Nggak mungkin. Tangisannya jelas banget, Ron. Seperti dari kamar ini. Roni akhirnya bangun dengan kesal. Ia menyalakan lampu minyak, memeriksa setiap sudut kamar. Tidak ada bayi, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia memeriksa kolong ranjang, bau angir darah tercium kuat, membuatnya hampir muntah.
Bau apa ini? Gumamnya sambil menutup hidung. Saat Roni bangkit, tangisan bayi itu tiba-tiba berhenti. Suasana hening, terlalu hening. Roni dan Mila saling berpandangan, wajah mereka pucat. "Lihat kan, aku nggak bohong," ujar Mila dengan suara bergetar. Aku takut, Roni." Roni menghela napas keras. "Sudahlah, ini cuma perasaanmu saja. Ayo tidur, besok kita harus kerja." Mila mencoba memaksa dirinya untuk tidur kembali. Namun begitu ia memejamkan mata, tangisan bayi itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih keras, seakan tepat di telinganya. "Roni, itu dia lagi," jerit Mila sambil memeluk Roni erat. Tiba-tiba lampu minyak padam sendiri membuat kamar gelap gulita. Udara di ruangan mendadak dingin menusuk tulang. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki kecil berlarian di sekitar tempat tidur mereka. Mila berteriak histeris, sementara Roni meraba-raba mencari korek api. Ketika api kecil menyala, sekejap mereka melihat bekas kaki mungil penuh darah bertebaran di lantai, lalu menghilang begitu saja. Kesurupan. Pagi harinya, Mila tampak lemas dan pucat. Ia duduk di kursi dapur sambil menatap kosong ke arah panci yang mendidih. Roni yang merasa bersalah mencoba menenangkannya. "Mila, mungkin kamu terlalu capek. Aku janji, malam ini kita tidur di rumah ibuku dulu, biar kamu tenang." Mila hanya mengangguk pelan, matanya masih kosong. Roni kemudian pergi bekerja, meninggalkan Mila sendirian di rumah. Namun tak lama setelah ia pergi, panci yang mendidih itu mengeluarkan suara aneh. Bukan suara air, melainkan seperti ratusan serangga merayap di dalamnya. Mila yang awalnya duduk diam tiba-tiba mulai bergumam dengan suara yang bukan miliknya. "Darah. Darah untuk darah." Tangan Mila bergerak sendiri, meraih sendok kayu dan mengaduk panci itu. Namun alih-alih makanan, belatung dan cacing menggeliat di dalamnya, bergerak-gerak seperti hidup. Mata Mila berbalik putih, bibirnya membentuk senyuman menyeramkan. Ia lalu mengambil segenggam belatung itu dan memakannya tanpa ragu, sambil berbisik, "Nikmat, nikmat sekali." Ketika Roni pulang sore itu, ia menemukan Mila duduk di sudut dapur dengan mulut penuh belatung, sementara sisa-sisanya tercecer di lantai. Roni berteriak, langsung menarik Mila menjauh dari panci itu. "Mila, astaga, apa yang kamu lakukan?" Mila menoleh pelan, matanya masih putih. Dengan suara serak ia berkata, "Siti di sini. Dia lapar." Lalu tubuh Mila kejang-kejang dan jatuh pingsan di lantai. Roni panik, memeluknya erat. Ia mencoba menyadarkan Mila, namun tak berhasil. "Bertahanlah Mila, jangan tinggalkan aku akan cari bantuan." Pergulatan batin Roni. Malam itu, Roni duduk di samping ranjang tempat Mila berbaring tak sadarkan diri. Kepalanya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa Mila hanya sakit atau stres. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan hal biasa. Ia teringat pada Siti. Sejak Siti pergi, hidupnya memang terasa aneh. Ia juga tidak bisa melupakan tatapan Siti malam itu ketika ia diusir. Tatapan penuh kebencian seperti menyimpan janji untuk menghancurkannya. Apa mungkin ini ulah Siti? Tidak, Siti bukan orang seperti itu, tapi Roni memegang kepalanya, merasa kacau. Ia lalu teringat pada cerita lama yang pernah ia dengar dari orang tua desa tentang ilmu santet. Ilmu itu konon bisa membuat orang sakit parah, bahkan mati, tanpa sebab yang jelas. Tidak mungkin, Siti tidak akan sekejam itu. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Teror di cermin. Saat tengah malam, Mila mulai mengigau. Roni yang setengah tertidur segera terbangun. Ia melihat Mila bergerak aneh. Tubuhnya melengkung seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mata Mila terbuka, namun putih semua, tanpa bola mata. Roni mencoba memeluknya, namun suara tawa perempuan terdengar dari sudut kamar. Roni menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika ia menoleh kembali ke arah Mila,
ia terkejut melihat wajah Siti di wajah Mila tersenyum dingin. "Roni." Suara itu panjang dan menyeramkan, bukan suara Mila, bukan pula suara manusia biasa. Roni langsung melepaskan perukannya dan mundur ke belakang, terjatuh. Wajah itu hilang sekejap, berganti kembali menjadi wajah Mila yang menangis kesakitan. Tiba-tiba, cermin di kamar mereka bergetar hebat lalu pecah. Di serpihan cermin yang berserakan di lantai, Roni melihat bayangan Siti berdiri di belakangnya, menatapnya dengan senyum menyeramkan. "Siti," bisik Roni ketakutan. Namun ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang membuat kulitnya merinding. Permulaan teror tanpa akhir. Roni sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Mila kini sering mengigau, memanggil nama Siti sambil menangis. Setiap malam tangisan bayi dan suara langkah kaki kecil selalu terdengar. Bahkan para tetangga mulai enggan mendekat karena bau busuk yang terus keluar dari rumah itu. Malam itu, ketika Roni duduk di ruang tamu sambil memegang kepala, ia mendengar suara Mila memanggilnya dari kamar. "Roni, tolong aku." Roni segera berlari ke kamar. Namun begitu ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mila melayang di udara, tubuhnya tertekuk aneh, sementara di sekelilingnya belatung berjatuhan dari langit-langit. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Balas dendam belum selesai." Roni berteriak sekuat tenaga, sementara di luar rumah, Siti berdiri dalam kegelapan. Ia tersenyum puas sambil menggenggam boneka jerami yang kini basah oleh darah. Baru permulaan, Roni, baru permulaan. Pagi itu, suasana di rumah Roni terasa dingin dan suram meski matahari sudah tinggi. Udara di dalam rumah lembab, bau busuk menyengat seolah ada bangkai yang membusuk di suatu tempat. Mila duduk di sudut kamar, tubuhnya menggigil, wajah pucat basi. Sejak kejadian semalam, ia tak berhenti menangis dan mengigau, memanggil nama Siti berulang kali. Roni mondar-mandir, matanya merah karena tak tidur semalaman. Ia mencoba mencari penjelasan logis untuk semua yang terjadi, tapi semakin ia memikirkannya, semakin tak masuk akal. Ini pasti cuma mimpi buruk. Iya, mimpi buruk. Gumamnya, meski dalam hati ia tahu ini nyata. Roni memutuskan memasak bubur untuk Mila, berharap makanan hangat bisa menenangkan istrinya. Ia menyalakan api di dapur, menuang beras dan air ke dalam panci, lalu mengaduk perlahan. Bau bubur yang biasanya harum terasa aneh, agak anyir, tapi ia mencoba mengabaikannya. "Mila, tunggu sebentar ya. Aku buatkan bubur untukmu," teriak Roni dari dapur. Tidak ada jawaban, hanya suara Mila yang terisak lirih dari kamar. Roni menghela nafas, mencoba tetap tenang. Namun ketika ia kembali mengaduk panci itu, matanya membelalak tak percaya. Perubahan mengerikan. Di dalam panci, bubur putih yang tadi ia masak berubah jadi belatung. Belatung itu menggeliat hidup, berdesakan seperti gelombang kecil. Beberapa bahkan meloncat keluar dari panci dan mendarat di tangannya. "Astaga!" Roni menjatuhkan sendok kayu dan mundur terbirit-birit. "Apa-apaan ini?" Bau busuk langsung memenuhi ruangan, membuat perut Roni mual. Ia berlari mengambil kain dan mencoba membuang panci itu keluar rumah. Namun begitu ia membuka pintu dapur, angin kencang menerpa, memadamkan api sekaligus menutup pintu dengan keras, membuat Roni terkurung. Belatung-belatung itu kini mulai merayap naik ke dinding, membentuk pola aneh yang menyerupai wajah manusia tersenyum. Roni terdiam, tubuhnya gemetar. Wajah itu semakin jelas dan suara perempuan terdengar dari arah dinding. "Nikmati makananmu, Roni." Suara itu jelas suara Siti. Roni langsung berteriak dan melempar panci itu sekuat tenaga. Pecah berantakan, belatung berserakan ke seluruh lantai. Reaksi Mila.
Mila yang mendengar teriakan itu berlari ke dapur dengan langkah tergesa-gesa. Namun begitu melihat belatung yang menutupi lantai, ia menjerit histeris. Tubuhnya langsung lemas, hampir pingsan. "Roni, apa ini? Kenapa belatungnya? Banyak sekali. Aku takut." Roni memeluk Mila erat, mencoba menenangkannya meski dirinya sendiri hampir gila karena ketakutan. "Tenang Mila, aku juga gak tahu kenapa ini terjadi. Sialan. Belatung-belatung itu tiba-tiba bergerak sendiri seperti mengikuti Mila. Mereka menggeliat cepat menuju kaki Mila, membuatnya berteriak dan meloncat ketakutan. Salah satu belatung bahkan merayap ke pahanya, masuk ke dalam rok. "Roni, singkirkan!" Roni cepat-cepat meraih belatung itu dan membuangnya. Namun begitu ia memegangnya, belatung itu meledak menjadi darah hitam pekat memercik ke wajah Roni. Mila menangis terseduh-seduh sambil memeluk Roni erat. "Aku gak tahan, Roni. Aku gak tahan tinggal di rumah ini lagi. Ini pasti Siti. Aku tahu ini ulah dia." Roni terdiam. Kata-kata Mila seakan membenarkan ketakutan yang selama ini ia simpan. Ia menatap Mila dengan mata penuh amarah dan rasa bersalah. Aku akan bicara dengan Ustaz. Kita harus mencari pertolongan." Pertemuan dengan Ustaz. Siang itu, Roni pergi menemui seorang ustaz terkenal di desa bernama Ustaz Rahmat. Ia menceritakan semua kejadian yang ia dan Mila alami. Awalnya Ustaz Rahmat hanya menggeleng-geleng tak percaya. Namun ketika Roni menunjukkan potongan kain yang penuh dengan darah hitam dari belatung yang meledak tadi, wajah ustaz itu langsung berubah pucat. Ini bukan hal biasa, Roni," ucap Ustaz Rahmat dengan suara bergetar. "Ini tanda santet tingkat tinggi." Roni langsung memohon, suaranya penuh putus asa. "Tolong kami, Ustaz. Bila sudah hampir gila. Aku juga. Aku takut kalau kami berdua akan mati kalau ini terus berlanjut." Ustaz Rahmat mengangguk pelan. "Aku akan mencoba membantu. Tapi kau harus kuat, Roni. Ilmu seperti ini tidak mudah dihentikan. Kita harus melawan kekuatan gelap dengan doa dan iman." Roni mengikuti Ustaz Rahmat pulang ke rumah. Namun begitu mereka masuk, udara di dalam rumah terasa berat seperti ada 1000 mata yang mengawasi mereka. Ustaz Rahmat mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Pada awalnya, rumah terasa tenang. Namun tiba-tiba, semua pintu dan jendela tertutup sendiri, membuat rumah menjadi gelap gulita. Suara tangisan bayi terdengar dari segala arah, semakin lama semakin keras hingga terdengar seperti jeritan. Kekuatan gelap muncul. Ustaz Rahmat terus membaca doa, keringat dingin mengucur di dahinya. Tiba-tiba, Mila yang sejak tadi duduk di sudut ruangan terlempar ke udara, tubuhnya terpelanting ke dinding. Matanya kembali memutih dan ia berteriak dengan suara bukan miliknya. "Roni, kau harus mati!" Roni menjerit ketakutan, mencoba mendekat, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Sementara itu, Ustaz Rahmat berusaha mendekati Mila sambil terus membaca doa. Namun begitu ia menyentuh Mila, tubuhnya terhempas ke belakang, menabrak dinding dengan keras. Ustaz Rahmat batuk-batuk, lalu memandang Roni dengan mata penuh ketakutan. Pergi dari rumah ini, Roni, cepat! Aku tak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Ini bukan santet biasa, ini perjanjian darah." Kata-kata itu membuat Roni semakin panik. Ia segera menarik Mila, yang kini tak sadarkan diri, dan membawanya keluar rumah. Namun begitu mereka melewati ambang pintu, suara tawa Siti terdengar jelas di telinga mereka. "Kalian boleh lari, tapi kalian tak akan pernah bisa bersembunyi." Roni menoleh ke belakang dan melihat bayangan Siti berdiri di dalam rumah menatapnya dengan senyum menyeramkan. Bukan sekadar santet. Di luar rumah, Ustaz Rahmat berusaha berdiri kembali. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang Roni dengan tatapan serius. "Roni, apa yang sebenarnya terjadi antara kalian dengan Siti?" Roni terdiam, mulutnya bergetar. Ia merasa malu dan takut untuk mengaku, namun akhirnya ia berkata lirih. Aku mengusir Siti dari rumah. Dia tahu aku berselingkuh dengan Mila." Ustaz Rahmat memejamkan mata, menghela nafas panjang. "Astagfirullah. Roni, kau tidak hanya menghancurkan hatinya,
kau juga membuka pintu bagi kekuatan gelap untuk masuk. Dendam seorang istri yang disakiti itu sangat kuat, dan jika ia meminta bantuan kepada jin atau setan, kekuatannya bisa menjadi tak terhentikan. Tapi Ustaz, suara Roni bergetar. Apa maksudnya perjanjian darah tadi? Ustaz Rahmat menatapnya tajam. Itu berarti Siti bukan sekadar melakukan santet. Ia telah membuat perjanjian dengan ruh kuno. Selama perjanjian itu belum terpenuhi, ruh tersebut akan terus menuntut korban, bahkan jika itu harus mengambil nyawa kalian berdua. Roni merasa dunia seakan runtuh. Ia memandang Mila yang masih tak sadarkan diri dengan air mata mengalir. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan pada Siti? Teror belum berakhir. Malam itu, Roni dan Mila memutuskan menginap di rumah ibunya yang terletak tak jauh dari desa. Roni berharap rumah itu lebih aman, namun saat tengah malam, Mila tiba-tiba terbangun. Ia berjalan keluar kamar dalam keadaan mata kosong, seperti orang yang dikendalikan. Ibunya Roni yang melihat itu langsung menjerit, "Roni, istrimu, cepat, lihat!" Roni berlari keluar kamar dan melihat Mila berjalan menuju sumur tua di belakang rumah. Langkahnya pelan, namun pasti, seperti tertarik oleh sesuatu. "Mila, berhenti! Itu aku, Roni!" Namun Mila tak berhenti. Ia berdiri di tepi sumur, lalu berbalik menatap Roni. Matanya putih seluruhnya, dan dari mulutnya keluar suara lirih. "Balas dendam belum selesai, Roni." Kemudian, Mila menjatuhkan diri ke dalam sumur tanpa ragu. Roni berteriak histeris, terjun mencoba menyelamatkan istrinya. Namun suara tawa Siti menggema di sekitar rumah. Ini baru permulaan. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi desa yang gelap gulita. Roni duduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar basah kuyup setelah berhasil menarik Mila keluar dari sumur. Mila kini terbaring tak sadarkan diri, kulitnya pucat seperti mayat. Nafasnya lemah dan tidak beraturan. Di sekeliling mereka, suasana rumah ibunya terasa dingin dan mencekam, seolah hujan di luar membawa sesuatu yang ikut masuk bersama mereka. Bahkan, suara jangkrik pun menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menekan telinga. Ibunya Roni, seorang wanita tua renta, duduk di sudut ruangan sambil membaca doa dengan suara bergetar. "Roni, ini bukan rumahmu yang kena masalah. Ini kamu sendiri yang diburu," katanya lirih. "Sejak kamu membawa perempuan itu ke sini, aku sudah merasakan hawa yang tidak enak." Roni menatap ibunya dengan mata penuh rasa bersalah. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir." Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip lalu padam seketika. Hanya tersisa cahaya redup dari pelita di sudut ruangan. Udara mendadak berubah dingin menusuk tulang, membuat nafas mereka terlihat seperti uap. Dan dari kejauhan, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan misterius. Roni langsung menoleh, wajahnya pucat pasi. "Siapa yang datang malam-malam begini, Bu?" Ibunya hanya menggeleng ketakutan, tidak berani menjawab. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Mila yang tak sadarkan diri tiba-tiba mengigau. Tubuhnya menggeliat. "Siti, jangan ambil aku." Roni semakin panik. Ia bangkit dan berjalan perlahan ke arah pintu sambil membawa sebilah parang yang tergantung di dinding. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Namun sebelum ia membukanya, suara tawa perempuan terdengar dari luar. "Hahaha, bukalah Roni, aku sudah kembali." Roni terloncat ke belakang, memeluk parang erat-erat. Ibunya langsung berteriak, "Jangan buka pintunya, itu bukan manusia." Ketukan itu berhenti mendadak. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti rumah, membuat detak jantung mereka terdengar jelas. Roni mencoba menarik nafas dalam-dalam, tapi tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, terhempas oleh angin kencang. Udara dingin menyeruak masuk, membawa bau busuk seperti bangkai.
Tidak ada siapapun di luar, hanya kegelapan dan suara hujan. Namun ketika Roni melihat ke lantai dekat pintu, ia melihat jejak kaki basah yang menuju ke dalam rumah, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak itu hanya memiliki 3 jari panjang seperti cakar. Makhluk tak terlihat. Roni mundur perlahan, nafasnya memburu. Ibunya menjerit histeris. Astagfirullah, Roni, itu bukan manusia, itu jin yang dikirim lewat santet. Mila tiba-tiba terbangun dengan mata terbelalak, namun bukan dirinya yang berbicara. Dari mulutnya keluar suara berat dan parau seperti berasal dari dalam gua. Dia sudah dekat. Lalu tubuhnya terangkat melayang ke udara. Roni berteriak dan mencoba meraihnya, tapi sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya hingga terjatuh. Ibunya segera membaca ayat-ayat suci, suaranya bergetar, sementara Roni berusaha bangkit kembali. Suara langkah kaki berat terdengar di lantai kayu, padahal tidak ada siapapun di sana. Langkah itu mengelilingi mereka, semakin lama semakin cepat, seperti sesuatu yang sedang berburu mangsa. Roni hanya bisa berputar-putar, mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada yang terlihat. Lalu, sesuatu yang tak terlihat menyentuh bahunya. Dingin, sangat dingin, seperti es yang menusuk kulitnya. Roni spontan menoleh, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Dari arah Mila terdengar suara tawa kecil, diikuti bisikan. Roni, aku datang untuk menagih janji. Teror di cermin. Roni panik, ia segera membawa Mila ke kamar dan mencoba menenangkannya. Namun ketika ia menutup pintu, ia melihat cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu berkabut, meski udara di dalam kamar tidak lembab. Saat Roni mendekat, kabut itu di permukaan cermin itu perlahan membentuk wajah Siti tersenyum menyeramkan. Mata Siti di dalam cermin merah menyala, dan dari bibirnya keluar darah hitam. Kau pikir bisa lari, Roni? Kau milikku selamanya. Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin menembus kaca, mencoba meraih Roni. Roni terjatuh ke belakang, menjerit histeris. Ibunya yang melihat kejadian itu langsung berteriak dan melempar air doa ke arah cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping dan suara jeritan perempuan menggema memenuhi rumah. Mila kembali terlempar ke lantai, tubuhnya kejang-kejang seperti disetrum. Roni! Ibunya menangis ketakutan. Kita harus pergi sekarang juga sebelum semua mati di sini. Menyingkap perjanjian, Roni akhirnya memutuskan pergi menemui Mbah Raga, dukun yang terkenal memiliki ilmu hitam, berharap ia bisa menghentikan semua ini. Namun ketika Roni menyebut nama Siti, Mbah Raga tertawa kecil, seolah sudah tahu sejak awal. Kau bodoh sekali, Roni. Siti sudah bukan manusia biasa. Ia telah menyerahkan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan yang bahkan aku sendiri tak sanggup lawan. Roni membanting meja dengan marah. Katakan padaku bagaimana menghentikannya. Aku tidak peduli apapun harganya. Yang penting aku dan Mila selamat. Mbah Raga menyenyum tipis. Kau ingin selamat, maka kau harus membayar lebih mahal daripada Siti. Tapi ingat Roni, ruh yang diberi makan dendam tak akan pernah kenyang. Roni terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menyadari bahwa balas dendam Siti bukan hanya ingin menyakiti, tapi ingin menghancurkan seluruh hidupnya, termasuk orang-orang yang ia cintai. Apa yang sebenarnya dia lakukan, Mbah? Tanya Roni dengan suara bergetar. Mbah Raga menghela nafas lalu berkata, Siti membuat perjanjian darah. Ia mempersembahkan darahnya sendiri kepada makhluk yang disebut Suwuk Jagal, ruh kuno pemangsa jiwa. Perjanjian itu hanya bisa diputus dengan satu hal, pengorbanan jiwa yang setara. Roni menelan ludah, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jiwa yang setara, maksudmu Mila? Mbah Raga menatapnya dingin. Bisa Mila? Bisa kamu atau siapapun yang punya ikatan darah dan hati dengan Siti. Jika tidak, makhluk itu akan terus mengambil korban satu persatu
sampai semua yang terlibat hancur. Teror semakin menjadi. Malam itu Roni kembali ke rumah ibunya dengan kepala penuh kebingungan. Namun begitu ia masuk, suasana rumah berbeda. Udara terasa sangat berat dan aroma busuk begitu menyengat hingga membuatnya hampir muntah. Ibunya berlari ke arahnya sambil menangis. "Roni, Mila, dia tiba-tiba menghilang." Roni terperanjat. "Apa?" Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari loteng. Namun langkah itu bukan seperti manusia, melainkan berat dan berderak seperti cakar yang menggores kayu. Roni langsung mengambil parang dan berlari ke atas. Namun ketika ia membuka pintu loteng, tidak ada siapapun di sana. Hanya gelap dan bau darah segar yang menusuk hidung. Saat ia menoleh ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mila berdiri di bawah tangga, menatapnya dengan mata kosong. Di belakangnya bayangan hitam besar bergerak sendiri, meski tak ada wujud nyata. Bayangan itu perlahan membentuk sosok tinggi dengan tangan panjang seperti cakar. Dari kegelapan terdengar bisikan lirih namun jelas. "Waktumu hampir habis, Roni. Pilih siapa yang akan kau korbankan." Hujan deras masih mengguyur desa ketika Roni meninggalkan rumah ibunya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga rasa takut yang menggumpal di dalam dadanya. Di belakangnya, tangisan ibunya masih terdengar samar, memanggil-manggil namanya. Namun, Roni tak peduli lagi. Malam itu, ia sudah tidak bisa lari lagi. Ia harus menemukan Siti dan memaksanya menghentikan semua ini, atau mereka semua akan mati. Jika memang benar kata Mbah Raga, kalau satu-satunya cara menghentikan ini adalah pengorbanan jiwa, aku harus tahu kebenarannya dari mulut Siti sendiri. Gumam Roni sambil menggenggam parang di tangannya erat-erat. Langkahnya menembus hujan deras, menuju ke gubuk tua di tepi hutan, tempat Siti terakhir kali terlihat oleh warga desa. Gubuk itu dikenal angker, jarang ada yang berani mendekat. Bahkan, pepohonan di sekitarnya tampak layu dan hitam seperti terbakar dari dalam. Pertemuan yang menegangkan. Sesampainya di depan gubuk, Roni berhenti. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu kayu yang sudah lapuk. Pintu itu terbuka dengan bunyi berderit panjang, mengungkap ruangan gelap beraroma anyir darah. Di tengah ruangan, Siti duduk bersila, mengenakan kain putih yang berlumuran bercak merah. Rambut panjangnya terurai kusut, menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak menoleh ketika Roni masuk, hanya berbicara dengan suara dingin, datar, namun penuh kekuatan. "Akhirnya, kau datang juga, Roni." Roni terperangah. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengangkat parang meski tangannya bergetar hebat. "Siti, hentikan semua ini sekarang juga. Aku mohon. Mila sudah hampir mati. Ibuku juga ketakutan setengah mati. Jika kau punya dendam padaku, ambil aku, jangan sakiti mereka." Siti perlahan berdiri, lalu berbalik menghadap Roni. Matanya merah menyala seperti bara api dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Namun, bukan senyum bahagia, senyum yang penuh kebencian dan dendam. "Ambil kamu." Siti tertawa lirih. Suaranya seperti gemerincing beling. "Kau pikir ini hanya tentang kamu, Roni?" "Tidak, ini tentang semua yang kau hancurkan." Roni melangkah mundur, ketakutan. Aku salah, Siti. Aku mengaku salah, tapi apa yang kau lakukan ini terlalu jauh." Siti menatapnya tajam. "Terlalu jauh?
Aku yang kau hina, kau buang seperti sampah, kau hancurkan hidupku dengan perselingkuhanmu dengan wanita murahan itu. Ia berjalan mendekat dan setiap langkahnya membuat lantai kayu berderak seperti retak. Kau kira rasa sakitku akan hilang hanya dengan permintaan maafmu, Roni? Roni mencoba menahan napas, mempersiapkan diri jika Siti menyerangnya. Namun Siti justru berhenti beberapa langkah di depannya, lalu berbisik lirih. Aku sudah mencoba mengakhiri hidupku, Roni, tapi bahkan kematian pun tak mau menerimaku. Jadi, aku mencari cara lain, cara untuk mengakhiri rasa sakitku dan membalas semua perbuatanmu. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya semakin lebar, penuh kegilaan. Aku pergi ke Mbah Raga dan dia memberiku jalan. Jalan untuk menjadi lebih kuat dari manusia, bahkan dari malaikat. Aku hanya perlu memberikan sesuatu yang takkan pernah bisa kembali. Roni menelan ludah, tubuhnya bergetar. Apa yang kau berikan, Siti? Siti mendekatkan wajahnya hingga Roni bisa mencium bau amis darah yang keluar dari tubuhnya. Darahku sendiri. Aku mengiris nadiku, meneteskan darah ke dalam kendi kuno dan memanggil roh yang disebut Suwuk Jagal. Ruangan seketika menjadi semakin gelap. Dari sudut-sudut gubuk terdengar suara bisikan, seperti banyak orang yang berbicara bersamaan. Bayangan di dinding bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang memandang Roni. Perjanjiannya sederhana. Aku memberinya jiwaku, dan sebagai gantinya, roh itu akan menuntut jiwa-jiwa yang telah menyakitiku. Roni terdiam, kepalanya terasa berputar, mendengar kata-kata Siti itu. Ia mencoba memahami, namun pikirannya tak sanggup menerima kenyataan mengerikan ini. Itu artinya roh itu akan terus mengejar Mila, ibuku, bahkan aku sendiri, gumam Roni lirih. Siti tertawa dingin, lalu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya kalian, Roni, semua orang yang pernah ikut menghancurkan hidupku akan merasakannya. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang tiada akhir, bahkan setelah mati. Roni terisak. Ia menjatuhkan parang yang digenggamnya. Siti, tolong hentikan ini. Aku memohon padamu. Jika kau masih memiliki sedikit rasa cinta padaku, hentikan ini. Namun Siti hanya mendekat dan meletakkan tangannya di dada Roni. Tangannya dingin seperti es, membuat Roni tersenjak. Aku tidak bisa menghentikannya, Roni, bisiknya. Roh itu sudah menjadi bagian dari diriku. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan pengorbanan darah yang setara. Roni menatapnya bingung. Pengorbanan darah yang setara. Apa maksudmu? Siti tersenyum sinis lalu membalikan badan. Kalau begitu, bersiaplah. Roh itu akan mengambil mereka semua. Kau akan melihat mereka mati dengan cara yang paling menyakitkan dan kau tak akan bisa menghentikannya. Roni berlutut menangis histeris. Siti, tolong, jangan lakukan ini padaku. Namun Siti hanya tertawa, tawa yang begitu menusuk telinga hingga membuat Roni menutup kupingnya. Kau sudah memilih Roni, dan sekarang waktunya aku mengambil yang menjadi milikku. Tiba-tiba, gubuk bergetar hebat seperti diguncang gempa. Dari atap, darah menetes satu persatu jatuh mengenai kepala Roni. Roni menoleh ke sekeliling dan melihat bayangan hitam muncul dari lantai, membentuk sosok besar dengan cakar panjang. Makhluk itu, Suwuk Jagal, berdiri di belakang Siti, matanya merah menyala. Ia mengeluarkan suara yang terdengar seperti tangisan bayi bercampur teriakan kematian. Siti menoleh pada makhluk itu, lalu berkata, "Ambil mereka semua jika dia tak mau memilih." Makhluk itu mengangguk perlahan, lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hawa panas dan bau busuk yang menusuk hidung.
Roni yang ketakutan langsung berlari keluar gubuk meski hujan masih mengguyur deras. Di kejauhan, ia bisa melihat rumah ibunya, namun dari dalam rumah terlihat api yang menyala samar dan suara teriakan Mila terdengar jelas di tengah malam. "Roni! Roni!" Roni berlari sekuat tenaga, sementara di belakangnya terdengar suara tawa Siti menggema di tengah hujan. "Kau sudah memilih Roni, dan sekarang waktunya aku mengambil yang menjadi milikku." Hujan semakin deras, seperti hujan darah yang membasahi seluruh desa. Langit malam tampak kelam, tanpa bintang, seolah dunia ikut berduka atas tragedi yang akan segera terjadi. Roni berlari sekuat tenaga menuju rumah ibunya. Di dalam dada, jantungnya berdegup begitu keras, hampir meledak oleh rasa takut dan panik. Suara tawa Siti masih menggema di telinganya, bercampur dengan teriakan Mila yang terus memanggil namanya dari kejauhan. "Roni, tolong aku!" Roni nyaris terjatuh saat kakinya tergelincir di jalanan becek. Lututnya berdarah, tapi ia tak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanya menyelamatkan Mila dan ibunya, meski ia sendiri tak tahu apakah itu masih mungkin. Api dari dalam rumah. Ketika ia mendekati rumah, Roni melihat cahaya merah berkedip dari jendela. Bukan cahaya lampu, melainkan api yang menyala samar di dalam ruangan. Bau daging terbakar dan anyir darah begitu pekat, hingga membuat perutnya hampir muntah. "Ya Tuhan, jangan sampai terlambat," desis Roni sambil mempercepat langkah. Ia menendang pintu rumah dengan keras, hingga pintu itu hampir copot dari engselnya. Yang ia lihat membuat nafasnya tercekak. Ruang tamu dipenuhi lilin hitam yang terbakar, diletakkan dalam pola lingkaran aneh di lantai. Di tengah lingkaran itu, Mila terikat pada kursi, mulutnya tersumpal kain, matanya merah bengkak karena menangis ketakutan. Sementara di sudut ruangan, ibunya terbaring tak sadarkan diri dengan darah mengalir dari pelipis. Tubuhnya tampak dingin, namun masih ada napas tersisa. "Mila, ibu!" teriak Roni. Mila menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik, mencoba bicara meski suaranya teredam kain. Roni segera berlari menghampiri. Tapi udara tiba-tiba berubah berat, seperti ada yang menahannya. Kakinya terasa seperti terikat rantai yang tak terlihat. Dari balik kegelapan, muncul bayangan besar. Itu adalah Subub Jagal, sosok roh yang disebut Siti. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya hitam legam dengan cakar panjang seperti sabit. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya terdengar suara tangisan bayi bercampur lolongan serigala. Makhluk itu berjalan mengitari Roni, lalu berhenti di samping Mila. Ia merunduk, mengendus-endus Mila seperti binatang lapar. Mila menangis semakin keras, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, jangan sentuh dia!" teriak Roni sambil merontah. Suara tawa dingin terdengar dari belakang Roni. Siti berjalan masuk dari pintu belakang, masih mengenakan kain putih yang berlumuran darah. Wajahnya pucat, namun matanya bersinar penuh kebencian dan dendam. "Roni, sudah kuperingatkan kau, jika kau tak memilih, roh ini akan mengambil semuanya," kata Siti tenang, seperti sedang menunggu pertunjukan. Roni memandang Siti dengan penuh amarah dan air mata. "Siti, aku memohon, jangan lakukan ini. Mila tak bersalah, ibu juga tak bersalah. Balas dendammu, cukup padaku saja." Siti tersenyum miring. "Terlambat, Roni. Aku sudah memberikan jiwaku untuk ini. Subub Jagal hanya mengikuti perjanjian, dan perjanjian tak bisa diubah tanpa tumbal pengganti." Roni teringat kata-kata Siti di gubuk tadi. Satu jiwa harus diberikan untuk menggantikan jiwanya. Tangannya gemetar, matanya berpindah dari Mila ke ibunya, lalu ke Siti. Jiwa yang bernilai sama, siapa yang harus kukorbankan? Pikir Roni panik. Siti mendekat dan berbisik di telinga Roni. Kau bisa memilih Mila, wanita yang kau cintai, atau ibumu, wanita yang melahirkanmu. Pilih salah satunya, Roni. Jika kau tak memilih, roh ini akan mengambil mereka berdua
lalu kau, lalu semua orang yang kau kenal." Roni menangis, tubuhnya hampir roboh karena beratnya pilihan itu. Ia menoleh pada Mila yang terus menggeleng-gelengkan kepalanya, matanya penuh harap. "Jangan Roni, aku memohon, jangan korbankan siapapun." Suara Mila teredam oleh kain, namun Roni bisa membaca dari gerak bibirnya. Ibunya yang setengah sadar hanya mengerang lemah. Roni menggenggam rambutnya sendiri, seakan ingin merobek kepalanya karena tak sanggup berpikir. "Apa yang harus kulakukan, Tuhan?" jerit Roni dalam hati. Siti tertawa pelan, tawa yang penuh kemenangan. Waktu hampir habis Roni. Lihat, roh itu sudah lapar. Suok jagal mengangkat Mila dengan cakar panjangnya, siap merobek tubuhnya. Teriakan Mila mengguncang hati Roni. "Roni!" Tanpa berpikir panjang, Roni berlari dan menikam dada ibunya sendiri dengan parang yang dia bawa. Suara teriakan Mila berubah menjadi jeritan histeris tak percaya. "Tidak!" Darah memuncrat membasahi lantai. Mata sang ibu melebar, menatap Roni dengan pandangan penuh luka sebelum perlahan-lahan tertutup. Roni berlutut, menangis sambil memeluk jasad ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku tak punya pilihan lain." Siti menatap adegan itu dengan senyum puas. "Bagus, Roni. Kau akhirnya memilih." Roh menerima tumbal. Tubuh suluk jagal mulai bergetar, lalu ia mengeluarkan suara raungan panjang yang memekakkan telinga. Darah yang membasahi lantai terserap ke dalam tanah dan lilin-lilin hitam padam satu persatu. Mila terlepas dari ikatannya dan jatuh ke lantai, masih menangis ketakutan. Roni segera memeluknya erat-erat. Mila, aku sudah di sini, semua sudah berakhir," kata Roni meski air matanya terus mengalir. Namun Siti mendekat, wajahnya dipenuhi rasa puas dan kebahagiaan yang mengerikan. "Belum Roni, belum benar-benar akhir," bisiknya. "Roh itu menerima tumbalmu, tapi aku tetap akan hidup dengan dendamku." Roni menoleh, bingung. "Apa maksudmu? Bukankah perjanjian sudah selesai?" Siti tertawa keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kau bodoh Roni, perjanjiannya memang selesai untuk roh itu, tapi dendamku tak pernah membutuhkan perjanjian." Pengkhianatan terakhir. Tiba-tiba Siti mencabut pisau kecil dari balik kainnya dan menusuk perut Mila dengan cepat. Darah mengalir deras dan Mila berteriak kesakitan. "Roni!" Roni terpaku, matanya melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Siti!" teriaknya marah. Roni berusaha menghentikan darah Mila, tapi Siti menendangnya hingga ia terjatuh. Siti berdiri di atas tubuh Mila yang sekarat, wajahnya dipenuhi kegilaan. "Sekarang Roni, kau akan merasakan kehilangan yang tak bisa kau tebus." Roni dalam amarah dan kesedihan yang luar biasa meraih parang yang terletak dan menikam Siti berkali-kali. Darah memuncrat ke segala arah, memenuhi ruangan dengan bau amis yang pekat. Siti hanya tertawa meski tubuhnya penuh luka. "Hahaha, kau pikir aku akan mati begitu saja Roni? Aku adalah dendam itu sendiri." Akhir yang terbuka. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar hebat, seperti diguncang gempa. Lilin-lilin yang sudah padam menyala kembali dengan api hitam pekat. Dinding-dinding rumah mulai retak dan dari celah retakan itu muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih Roni. Mila terkapar tanpa daya di lantai, napasnya semakin lemah. Roni mencoba meraih tubuhnya, tapi tangan-tangan hitam itu menarik Siti ke dalam kegelapan sambil ia terus tertawa. "Kita belum selesai Roni, aku akan kembali." Dengan teriakan terakhir itu, Siti menghilang ke dalam kegelapan dan rumah tiba-tiba sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Roni memeluk Mila yang sudah tak bernapas lagi, menangis histeris. Mila, jangan tinggalkan aku." Epilog. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Roni hangus berterbakar. Namun anehnya tidak ada tanda api di luar rumah. Di dalam, mereka hanya menemukan Roni duduk sendirian, memeluk jasad Mila dan ibunya yang sudah membusuk. Matanya kosong, bibirnya terus bermuman. "Aku sudah memilih. Tapi kenapa? Kenapa semua ini masih terjadi?" Saat warga mencoba membawanya keluar, mereka melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di reruntuhan rumah itu, tersenyum samar sebelum menghilang. Dan sejak malam itu,
Di desa itu sering terdengar suara tawa perempuan di tengah hujan deras, sebuah tanda bahwa dendam Siti belum benar-benar berakhir.